Hai semuanya, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Olive. Jadi di video hari ini kita bakal bikin video yang berbeda lagi dari yang kemarin-kemarin. Kita bakal bikin video food review. Jadi aku bakal review beberapa makanan, mulai dari yang asam, asin, pahit, manis, sampai umami, semuanya ada. Jadi buat kalian yang penasaran, keep on watching. Hai, jadi hari ini kita bakal bikin video food review atau lebih tepatnya snack review. Aku bakal review beberapa snack yang udah aku beli, apa aja nanti kalian bakal lihat. Dan kali ini pengujian yang dilakukan adalah pengujian organoleptik atau pengujian yang didasarkan pada proses penginderaan. Nah, penginderaan itu dilakukan oleh alat indera kita sendiri seperti lidah, indera pembau, indera peraba, mata, indera penciuman, dan lain-lain. Jadi langsung aja kita ke reviewnya. Yang pertama dari rasa umami aku udah siapin di sini yaitu snack Cheeky Balls. Ini yang rasa kaldu ayam. Terus ada Cheetos dan yang terakhir ada taro. Kita review sekarang ya. Jadi buat snack yang ini itu adalah snack extruded. Snack extruded itu apa? Jadi makanan ringan extruded itu adalah makanan yang banyak disukai seperti kayak si Cheeky Ball ini sama si Cheetos ini. Itu tuh makanan ringan ini siap makan, dibuat dari bahan pangan sumber karbohidrat atau protein melalui proses ekstrusi. Pertama kita bakal cobain dulu yang Cheetos, ini rasa jagung bakar. Selanjutnya kita minum dulu ya sebelum kita coba ke snack berikutnya. Oke, next kita bakal cobain Cheeky Balls. Baunya kayak royco ayam. Enak. Dan yang terakhir kita bakal cobain taro, ini yang rasa seaweed. Bentuknya beda dari yang tadi guys, bentuknya kayak gini. Oke, jadi dari ketiga snack ini, baik taro, Cheeky Ball, dan Cheetos, itu ketiganya mempunyai rasa yang umami. Rasa umami itu apa? Mungkin ini baru ya buat teman-teman semua yang nonton. Umami itu merupakan rasa dasar yang dikenal luas sebagai rasa gurih oleh masyarakat. Nah, rasa umami itu disebabkan oleh adanya komponen monosodium glutamat atau MSG dan ribonukleotida seperti garam 5-inosin monofosfat atau IMP dan guanin monofosfat atau GMP. Nah, glutamat ini sebenarnya nggak cuma terkandung di MSG pada produk pangan yang kita konsumsi sehari-hari seperti daging, buah-buahan, sayuran, bumbu makanan, dan berbagai jenis jamur itu ada, tapi memang kandungannya tidak sebesar di MSG. Sekarang kita kembali ke makanannya. Jadi ketiganya itu punya tekstur yang beda. Tadi yang taro aku udah liatin teksturnya kayak gini. Dia kayak kotak gitu, jaring-jaring. Terus yang Cheeky Ball ini bentuknya bola kayak gini. Nah, sedangkan yang Cheetos ini dia bentuknya panjang-panjang kayak gini. Nah,
Menurut aku rasanya itu semuanya tuh gurih, tapi yang lebih gurih menurut aku adalah yang ini. Chikiball tuh rasanya gurih banget karena dia memang rasanya itu di sini chiki chicken atau rasa kaldu ayam. Jadi ketika kalian buka, kalian cium itu, kalian seperti mencium bau Royco ayam. Bener-bener kerasa banget baunya. Cuman menurut aku ini terlalu gurih buat aku ya. Jadi aku lebih suka yang taro ini karena dia rasa seaweednya itu kerasa. Dan di dalam sininya kalau misalnya kalian lihat, kalau bisa kalian perhatiin lagi, ini tuh ada kayak taburan rumput lautnya di sini. Jadi menambah kesan lebih enak gitu loh kalau yang taro ini. Sedangkan yang Cheetos ini dia tuh lebih gurih tapi cenderung ke manis. Kalau yang ini gurih cenderung ke asin, cuman kalau yang ini itu bener-bener gurih asin, kayak MSG-nya kurasa ini paling banyak ya dibandingkan yang ini dan yang ini. Even ini adalah makanan kesukaanku waktu kecil, tapi ini juga enak kalau kalian yang suka. Dan yang bikin beda adalah ini ketika kita makan itu tuh kita diemin aja, dia itu melting gitu loh guys, kayak jadi lama-lama jadi empuk gitu loh. Jadi kita nggak harus banyak-banyak kunyah, cuman giniin aja, nanti dia bakal lumer sendiri gitu loh. Tapi kelamaan kunyah aja lagi gitu. Terus harganya sama-sama murah kok guys. Jadi menurutku kalian mau beli yang mana aja itu enak. Tapi kalau buat aku sendiri, aku paling suka yang ini. Yang kedua baru yang Cheetos. Baru yang ketiga yang Chikiball ini. Oke, yang kedua kita bakal review kopi. Jadi kita bakal review dari segi rasa pahit. Kalau tadi udah rasa umami, kita sekarang dari rasa pahit. Ini kopi ada 3 merek. Yang pertama dari Nescafe. Yang kedua ada kopi luwak. Dan yang ketiga ada kopi kapal api. Nah, sebelum kita review, kita bikin dulu ini ya. Tunggu. Oke, jadi ini kopinya udah aku bikin. Udah aku kasih label juga biar kalian juga bisa lihat ini kopinya apa aja. Terus sebelum kita masuk ke kopi ini, aku bakal kasih tahu dulu ke teman-teman semua kalau misalnya kopi yang aku minum ini adalah semuanya kopi hitam tanpa tambahan gula. Jadi kopi hitam 100%. Terus sekarang aku juga mau ajak kalian buat lihat masing-masing kemasannya. Jadi komposisi masing-masing kemasan ini dari yang luwak itu kopi bubuk 100% tapi terdiri dari kopi Jawa 50%, Toraja 30% dan Aceh 20%. Jadi ini kopi campuran ya. Terus yang kapal api dia itu di sini tulisannya hanya 100% kopi murni. Dan yang terakhir adalah Nescafe. Nescafe ini 100% kopi murni Lampung Robusta Blend. Jadi fun fact buat kalian, kopi yang hits di Indonesia itu tuh ada kopi Robusta dan kopi Arabica. Nah, kopi Robusta itu memiliki kadar kafein yang lebih tinggi dibandingkan kopi Arabica. Nah, selain itu perbedaan dari keduanya adalah kadar gulanya. Nah, kadar gulanya Robusta itu lebih rendah dibandingkan kopi Arabica. Dan bijinya juga, biji kopi dari Robusta itu bentuknya bulat dan ukurannya lebih kecil dibandingkan yang kopi Arabica. Sekarang aku bakal cobain kopi-kopinya. Yang pertama ada kopi kapal api. Kita minum dulu. Yang kedua ada kopi luwak. Dan yang terakhir ada kopi Nescafe. Oke, menurut aku semuanya memang pahit ya, tapi buat aku yang lebih pahit itu adalah yang kapal api dibandingkan luwak dan Nescafe. Selain itu, kopi kapal api ini memang rasanya tuh lebih pekat dibandingkan kopi luwak dan Nescafe. By the way, I'm not a big fan of coffee, so aku gak bisa
kasih detail yang begitu banyak, tapi ini adalah review aku dari segi orang biasa yang minum kopi, bukan pecinta kopi. Nah, by the way, sebenarnya kan tahu nggak sih rasa pahit dalam kopi itu kok bisa? Itu dapetnya dari mana? Jadi kepahitan atau bitterness dalam kopi itu dipengaruhi oleh kadar kafein, asam klorogenat, dan trigonelin. Nah, kenapa sih bisa jadi pahit? Nah, jadi degradasi suhu saat penyangraian biji kopi itu membuat asam klorogenat tadi yang aku sebutin itu akan mengeluarkan substansi fenolat yang berperan terhadap rasa pahit pada seduhan kopi. Nah, semakin rendah kadar kafein, asam klorogenat, dan trigonelin, maka akan semakin rendah pula nilai kepahitan dalam kopi ini. Terus, hasil reaksi Maillard dan Stecker saat penyangraian juga menyebabkan bitterness itu meningkat karena disebabkan oleh pelepasan kafein asid gitu. Nah, jadi fun fact buat kalian, perbandingan penentu cita rasa kopi itu ditentukan oleh 30% ditentukan oleh proses penyangraian, 60% ditentukan oleh proses budidaya serta panen di kebun, dan 10% ditentukan oleh barista pada saat penyajian. Lalu aroma kopi, menurut aku aromanya tadi yang paling aromanya tadi itu yang lebih gak kerasa itu yang Nescafe, tapi yang kerasa banget ini rasa kopinya itu dari kapal api. Nah, aroma kopi ini tuh muncul akibat menguapnya senyawa volatil yang dimiliki oleh kopi pada saat kopi itu diseduh sehingga tertangkap oleh indera penciuman kita. Nah, biji kopi ini kan disangrai ya ketika mau dibuat menjadi kopi yang kita minum. Nah, penyangraian itu adalah proses operasi kesatuan yang sangat penting untuk mengembangkan sifat organoleptik, baik aroma, rasa, dan warna yang mendasari kualitas kopi. Jadi itu kualitas kopi itu ditentukan oleh penyangraiannya gitu. Nah, selama proses penyangraian ini banyak terjadi perubahan-perubahan warna yang dapat dibedakan secara visual. Perubahan warna tersebut mulai dari hijau, karena biji kopi itu kan aslinya berwarna hijau ya, bukan warna hitam seperti yang kita lihat di pasaran. Nah, itu akibat penyangraian tadi, perubahan warna menjadi hijau, menjadi coklat kayu manis, kemudian menjadi hitam dengan permukaan yang berminyak. Nah, selanjutnya kita bakal review makanan yang asin, yaitu dari keju. Nah, keju ini adalah makanan yang dihasilkan dari zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Nah, proses pengentalan itu biasanya dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim yang disebut dengan rennet. Nah, hasil dari proses itu nantinya bakal dikeringkan dan diawetkan dengan berbagai macam cara. Nah, keju yang aku pakai buat review sekarang adalah keju slice dari merek MAC, terus merek Pro Cheese, dan dari merek Kraft. Langsung aja kita cobain. Dari yang MAC dulu ya. Atau aku keluarin dulu aja semua. Aku dulu suka banget makan keju yang kayak ginian. Tanpa perlu roti, makan aja langsung. Oke, kita bakal cobain dari yang MAC. Oh ya, ini kemasannya tuh rapat gini ya guys. Kalau kalian tahu ya, kemasan keju itu kenapa sih dibikin rapat kayak gini, dikasih plastik. Jadi tuh ini untuk minimalisir adanya pencemaran mikroba. Jadi dibikin plastik kedap kayak gini. Langsung aja kita cobain. Lanjut kita ke yang Kraft. Dan yang terakhir kita
dari Pro Cheese. Di segi rasa asin, itu yang paling asin adalah yang Mac, baru yang Kraft, dan yang Pro Cheese. Itu bener-bener kayak kerasa asin banget gitu loh. Terus kalau yang dari teksturnya, menurut aku yang nomor 1 tuh si Kraft ini, karena dia tuh gimana ya, dia tuh lembut, bener-bener kayak kita tarik itu dia nggak gampang patah, dan ketika kita makan, kita diemin aja di mulut, itu dia bakal meleleh sendiri gitu loh di mulut, jadi kayak enak banget sumpah. Terus favorit aku memang Kraft dibandingkan ini terlalu asin menurut aku, jadi aku suka yang ini. Kalau yang ini nggak ada rasanya, asinnya tuh cuma numpang lewat, nggak yang bertahan di dalam mulut gitu loh. Terus kenapa aku suka keju? Jadi keju itu ternyata memiliki hampir semua zat gizi pada susu, seperti protein, lemak, kalsium, vitamin A, dan beberapa zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh kita juga. Nah, lalu aku bakal jelasin rasa asin dari masing-masing keju ini itu dari mana. Jadi rasa asin dalam keju itu disebabkan oleh proses penggaraman. Nah, garam sendiri kan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pembentukan rasa ya, karena dia memang rasanya asin. Nah, lalu penambahan garam itu juga berfungsi selain mempengaruhi cita rasa, dia juga mempengaruhi tekstur, penampilan secara umumnya, dan dia menahan pertumbuhan bakteri pembusuk dan mengurangi kadar air. Nah, tekstur itu dipengaruhi oleh suhu. Jadi suhu yang semakin optimum itu akan meningkatkan proses koagulasi. Jadi whey yang dikeluarkan akan semakin banyak, dan air yang terikat pada curd itu juga semakin banyak juga, sehingga keju juga bakal semakin keras. Nah, selanjutnya adalah rasa asam. Jadi kita bakal coba rasa asam itu dari vitamin C. Jadi, oh my god. Nah, vitamin C ini tuh lagi viral ya akhir-akhir ini gara-gara corona. Kita bakal coba. Tablet vitamin C ini tuh biasanya dikonsumsi masyarakat sebagai suplemen antioksidan. Oh iya, aku lupa bilang. Jadi, vitamin C yang bakal aku konsumsi ini ada dari merek Sonce, Vitacimin, dan Vice atau Vice, I don't know. Jadi vitamin C yang aku ambil ini semuanya adalah rasa jeruk ya. Manfaat vitamin C itu apa sih? Jadi tuh manfaat vitamin C banyak ya sebenarnya. Karena lagi viral akhir-akhir ini, jadi aku kasih tau aja. Manfaat vitamin C itu selain sebagai antioksidan, dia itu bisa sebagai sintesis kolagen, terus anti kanker juga. Nah, kebutuhan vitamin C tubuh itu berbeda tergantung usia, jenis kelamin, sifat metabolisme, dan penyakit tertentu. Kalau orang dewasa dianjurkan untuk konsumsi itu 100-150 gram vitamin C. Nah, satu tablet ini itu ada 500 mg vitamin C. Langsung aja kita coba ya. Ini yang merek Sonce. Selanjutnya ini yang merek Vitacimin. Dan yang terakhir ini dari merek Vice, ya, whatever it is. Nah, jadi setelah aku cobain, menurut aku yang paling asam itu adalah yang Vitacimin, lalu si Sonce ini, dan yang terakhir adalah si Vice ini. Jadi si Vice ini dia rasanya malah cenderung manis ya dibandingkan asam. Kalau ini kerasa banget asamnya. Nah, vitamin C itu sebenarnya dia itu mudah larut dalam air dan rusak oleh pemanasan. Jadi kalian ketika menyimpan tablet vitamin C ini, hati-hati. Simpan di tempat yang nggak terkena panas, karena nanti dia bisa rusak. Oke? Nah, vitamin C sendiri itu apa? Vitamin C itu adalah suatu senyawa kompleks yang terdapat di dalam buah dan sayuran yang memiliki sifat larut air. Tadi udah aku jelasin juga ya. Nah, vitamin C ini adalah suatu zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, dan prekursornya adalah karbohidrat. Nah,
Vitamin C juga dikenal dengan nama asam askorbat. Asam askorbat ini merupakan komponen aktif di dalam tablet vitamin C ini. Nah, asam askorbat ini tidak stabil bahkan pada suhu kamar, di mana peningkatan suhu dan kelembapan itu dapat mempercepat proses degradasinya. Dan yang terakhir, and my favorite adalah rasa manis dari coklat. Nah, di sini aku ada 3 coklat dari merek KitKat, terus ada juga merek Silver Queen, dan merek Cadbury. Kita coba satu-satu ya. Nah, coklat ini adalah salah satu produk olahan kakao yang banyak digemari masyarakat karena punya cita rasa yang khas. Oke, pertama-tama kita bakal cobain coklat Cadbury dulu. Ini ya udah aku buka. Selanjutnya adalah coklat Silver Queen. Oh ya, by the way, coklat yang aku pakai ini semuanya adalah coklat susu ya. Jadi nggak ada yang coklat murni, semuanya blok coklat. Oh ini ada cashewnya. Yang terakhir adalah KitKat. Wah, ini kemasannya paling bagus sih. Dia udah plastik, dalamnya ada aluminiumnya lagi. Kalau yang Silver Queen tadi kan luarnya itu ya, kertas nih. Terus baru ada aluminium. Kalau yang Cadbury itu langsung plastik terus coklatnya. Ini juga bagus loh. Jadi ngomongin kemasan, let's try. Jadi aku rutin dari yang paling enak menurut aku ya. Dari yang paling manis dulu. Yang paling manis tuh jelas Cadbury ya. Cadbury itu paling manis dibandingin yang lain. Terus KitKat, baru si Silver Queen ini. Sedangkan kalau menurut aku paling suka yang KitKat. Kenapa? Karena KitKat ini nggak terlalu manis dan di dalamnya itu ada wafernya. Jadi enak aja gitu. Nah, kalau Cadbury ini dia itu teksturnya itu gimana ya? Dia tuh lumer di mulut gitu loh. Dibandingin yang ini sama yang ini, teksturnya ini tuh lebih lembut. Jadi kalau misalnya kalian suka tekstur yang kalian makan langsung lumer di mulut, begitu kena air ludah kalian tuh langsung mencair gitu loh di mulut, melting banget. Ini kalian harus coba yang Cadbury. Tapi kalau kalian gak suka yang terlalu manis, yang gak terlalu susu, yang kalian pengen biasa aja tapi enak, nah kalian bisa beli yang KitKat ini karena di dalamnya itu ada wafernya, jadi kayak enak banget. Kalian bisa makan wafer dan coklat sekaligus ya kan, bagus banget tuh. Terus kalau kalian pengen yang murah, ini adalah solusi. Jadi Silver Queen ini walaupun murah, dia nggak murahan ya, dia tetap enak. Cuma dibandingin yang ini, memang aku lebih suka yang ini daripada yang Silver Queen. Tapi harga Silver Queen lebih murah, paling murah dibandingkan KitKat ataupun Dairy Milk. Nah, rasa manis pada coklat itu dipengaruhi oleh kandungan gula dalam proses formulasinya. Selain itu kan tadi aku bilang ya kalau ini milk chocolate, jadi di dalamnya juga ada susu yang bikin rasanya juga tambah manis. Nah, kalau dari aroma, semua itu ada aroma coklatnya. Nah, aroma khas coklat itu sebenarnya dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh penyangraian. Jadi di dalam coklat ini ada kandungan yang namanya adalah polifenol. Nah, penyangraian itu sangat berpengaruh terhadap kandungan polifenol. Jadi, semakin tinggi suhu penyangraian, maka semakin rendah kadar polifenolnya. Nah, nanti kadar polifenol yang rendah pada pasta kakao itu akan menjadikan reaksi oksidasi flavonoid yang akan membantu pembentukan flavor dan menyebabkan rasa khas coklat yang akan semakin tajam. Oke, thank you so much for watching my video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua. And I'll see you on my next video. Bye! Bye-bye!